Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya mau ngomongin tentang ini adalah Poco X3 NFC. Tapi di sini mungkin bukan ngomongin handphonenya panjang lebar, tapi saya di sini mau ngasih tips gimana sih cara dapetin flash sale dari Xiaomi. Nah, karena Xiaomi itu udah terkenal ya dengan cara penjualan flash sale dari mulai seri Redmi Note 5 kalau nggak salah saya. Dan setiap flash sale saya selalu hampir nggak pernah kelewatan kebagian. Kecuali waktu Redmi Note 7 dan metode flash sale seperti ini, saya tuh udah pernah kritik ke Xiaomi di tahun 2000 berapa ya? Waktu peluncuran Redmi Note 7 dan saya udah pernah buatin videonya. Kalau kalian belum nonton mungkin bisa lihat di sini atau di sini ya. Nanti kalian lihat aja. Di sini Poco X3 NFC ini akan dilakukan flash sale lagi tuh tanggal 29 Oktober 2020 ini. Jadi masih ada waktulah untuk kalian beli. Kalau kemarin kalian nggak dapat flash sale pertama tanggal 22 Oktober 2020. Dan sebelum tips kita lihat dulu isi dari paket Poco X3 NFC yang saya dapetin pas flash sale kemarin. Kita lihat dari luarnya ini seperti biasa, ada logo X3 dan di bawahnya ada NFC. Lalu kalau dilihat di bagian dalam, itu paling depan ada ucapan terima kasih dari Country Director Xiaomi Indonesia. Ya, udah terkenal ya, Alvinse. Terus di sekat pertama, ini ada satu buah casing yang berbahan silikon dan katanya casing ini punya antibakterial gitulah. Ya, saya nggak tahu antibakterial yang seperti apa. Terus di dalamnya ada handphonenya sendiri, si Poco X3 NFC. Lalu di dalamnya lagi kita akan menemukan satu buah kepala charger yang punya output cukup besar yaitu 33 watt. Dan yang terakhir kita bakal dapat satu buah kabel yang bertipe USB-A to USB-C. Dan itu tadi dia isi dari paket si Poco X3 NFC hasil flash sale kemarin. Yang mau saya kasih tips di sini adalah yang pertama, tips yang paling penting adalah sediakan dulu uangnya. Ya dong, kalau mau flash sale ya pastikan kalian punya uang dulu sebelum beli. Karena percuma kalian nggak punya uang, kalau punya waktu, punya internet nggak akan bisa tuh ikut flash sale. Oke, kita lanjut tips yang kedua. Tips yang kedua adalah pastikan internet kalian stabil. Ya, ini penting banget karena pengalaman saya kalau pakai internet yang stabil itu gampang untuk nge-refresh dari marketplace-nya. Karena biasanya Xiaomi itu untuk flash sale selalu pakai Shopee atau di mi.com. Sementara di Shopee itu menurut saya adalah salah satu online marketplace yang punya halaman cukup berat loadingnya. Jadi perlu punya paket data atau kecepatan internet yang oke untuk ikut flash sale dari Xiaomi ini. Nah, yang ketiga, untuk pembayaran saya di sini lebih pilih pakai mobile banking. Jadi pastikan mobile banking ini udah on di background, jadi udah masuk dulu ke menu. Kalau di BCA itu ada menu M-Transfer, dan juga untuk aplikasi dari marketplace-nya itu pastikan juga udah on di background sekitar 1 menit atau 2 menit sebelum flash sale-nya dimulai. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah ketika loading aplikasi itu lebih cepat, nggak perlu nge-load ulang kalau si kedua aplikasi tadi udah running di background. Jadi ini akan membantu mempercepat kalian untuk ikut flash sale. Yang keempat itu pastikan setup alamat utamanya udah kalian atur terlebih dahulu. Jadi ini berfungsi untuk mempercepat kalian dalam proses flash sale. Jadi nanti kalian nggak usah bingung mau milih ngirim ke alamat yang mana. Jadi pastikan alamat utama kalian tuh udah disetting di aplikasi Shopee-nya sebelum flash sale-nya itu dimulai. Lanjut, untuk yang kelima adalah pilih varian warna yang nggak favorit. Kalau kalian lihat si Poco X3 NFC ini di Google, itu warna favorit atau warna signature dari Poco X3 NFC ini adalah warna biru. Dan kenapa saya pilih warna hitam? Karena biasanya varian yang tidak favorit itu akan lebih sedikit dibeli ketimbang varian yang favorit, dan juga stoknya itu bakal tersedia lebih banyak karena peminatnya cenderung lebih sedikit. Dulu waktu di Redmi Note 8 Pro juga saya pilih yang warna hijau yang bukan varian signature-nya. Jadi
itu ngebantu banget untuk dapetin handphone yang sedang diikutkan flash sale. Dan kalau bisa, pilih varian yang kalian butuhkan. Jadi, misalnya, kalian butuhkan 8128. Ketika nggak berhasil, jangan langsung berhenti. Misalnya stoknya habis, refresh lagi aplikasinya dan biasanya di situ bakal ada stok lagi. Nggak tahu deh itu caranya gimana. Atau kalau nggak dapet, itu langsung aja pindah ke stok yang lain. Jadi, kemarin saya ngincer yang warna hitam ini dengan varian 8128. Tapi memang kalah cepat dan akhirnya saya langsung pindah ke varian yang 664 itu langsung dapat. Jadi saya beli Poco X3 NFC ini di jam 13.02 dan baru bayar di 13.04. Jadi masih cukup ada jeda waktu yang lama di situ dan menurut orang-orang mereka udah kehabisan sejak beberapa detik. Tapi buktinya saya di 13.04 itu masih bisa melakukan pembayaran. Jadi begitu stok pertama yang diincar habis langsung pindah ke stok yang lainnya. Ya itu dia tadi 6 tips yang bisa saya kasih untuk dapetin handphone Xiaomi setiap flash sale mereka lakukan. Dan ya saya tetap tidak setuju dengan metode penjualan flash sale seperti ini karena ya mungkin strategi marketingnya seperti itu untuk meningkatkan booming dari handphonenya. Tapi di sini banyak orang yang akan kecewa jika mereka tidak bisa dapat dari handphonenya dan mungkin akan dibilang goib-goib. Padahal sebenarnya kan nggak begitu ya. Jadi menurut saya buat Xiaomi lagi-lagi ya bisalah rubah dari strategi penjualan pertama di handphone yang kalian rilis. Jadi pendapat saya masih sama dengan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu bahwa saya tidak setuju dengan metode flash sale seperti ini karena bakal menyulitkan orang yang ingin beli dari handphone kalian. Well, lanjut ya, kita bahas singkat impresi pertama saya dari handphone Poco X3 NFC ini. Saat keluar kotak, handphone ini yang paling pertama kerasa di saya adalah ini ukurannya cukup besar. Meskipun tangan saya ini besar, tapi untuk mengoperasikan handphone ini dengan satu tangan itu nggak nyaman. Jadi kalian perlu pertimbangkan, kalau misalnya ukuran tangan kalian lebih kecil lagi, maka lebih baik menggunakan handphone ini dengan 2 tangan. Terus, ya ini handphone dengan spek yang killer banget dan juga bakal bikin pusing kompetitor karena harganya yang oke banget dengan varian terendah itu dijual 3,1 juta, varian tertinggi di 3,5 juta, tapi itu harga resmi ya, karena kalau lihat di harga marketplace itu udah nggak masuk akal. Saya pernah nemu yang varian terendah itu dijual 3,9 juta, selisih 800.000 coy, cuan banget. Ya mudah-mudahan tadilah itu efek dari flash sale. Nah makanya saya nggak setuju dengan metode flash sale ini. Lanjut ngomongin si body dari Poco X3 NFC ini. Yang pertama saya rasakan adalah pas megang belakangnya ini tuh bodi belakangnya tuh kayak tipis banget dan nyoy gitu. Kalian tahu nyoy nggak ya? Nyoynya itu ya lembek gitu loh, jadi nggak kokoh aja bagian belakangnya ini dan memang ada ruang antara casing belakang dan baterainya itu kerasa nggak nempel. Dan kondisi ini menyebabkan saat kita play YouTube, play musik, atau play main game dengan volume di atas 60 atau 70% itu bakal berasa getar. Tapi getarnya buat saya sih ini biasa aja karena saya udah pernah pakai handphone LG, ada LG G8 itu yang ada boombox speaker, itu memang handphonenya lebih bergetar lagi dibandingkan ini. Buat saya ini no big deal, jadi nggak ada masalah untuk dari masalah getarnya ini yang cukup banyak dibicarakan baik di YouTube, di Facebook juga ini cukup banyak dibicarakan masalah getar ini. Buat saya ini nggak terlalu memusingkan. Terus untuk urusan performa, Snapdragon 732G ini bisa banget diandalin ya karena punya skor Antutu yang juga cukup tinggi di angka 270 ribuan. Saya rasa ini untuk mainin game-game yang ada saat ini udah cukup banget. Cuman untuk main game Genshin Impact saya nggak tahu karena saya nggak mainin gamenya. Tapi buat mainin game favorit saya COD Mobile ini bisa running yang smooth itu di settingan grafik high dengan settingan frame rate ada di very high. Itu untuk dapat yang paling optimal yang saya rasakan. Terus untuk refresh rate layarnya juga 120Hz dengan touch sampling 240Hz itu kerasa enak banget untuk transisi, untuk
operasikan layarnya ini kerasa smooth dan lancar banget. Sementara untuk setup kamera serta baterainya di sini saya belum bisa bicara banyak. Nanti bakal saya bikin video reviewnya, tapi mungkin video reviewnya agak lama karena saya mau nyobain 1-2 hal dari handphone ini, dan mungkin itu kelewat kalau misalnya cuma nge-reviewnya setelah megang 1 mingguan aja. Karena menurut saya dengan harga tadi di start di 3,1 juta rasanya kayak impossible ya. Handphone ini tuh kayak Xiaomi ini ngambil untung nggak ya? Tapi pasti menurut saya dengan harga segini tuh pasti ada yang menjadi titik lemah dari Poco X3 NFC. Jadi saya nggak mau ngambil kesimpulan cepat-cepat untuk handphone ini. Mungkin sekitar 1 bulan lah dari sekarang baru akan saya buatin video reviewnya. Dan di video Q&A kemarin saya sempat bahas, saya nggak ngoprek lagi, tapi ada yang ngedukung untuk saya ngoprek lagi si Poco X3 NFC ini. Gimana menurut kalian? Tuliskan aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya, kayaknya segitu aja untuk video saya kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.